Asisten teknisi siaran pemula. Kompetensi umum. 1. Seorang asisten teknisi siaran pemula sedang mempelajari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002. Menurut undang-undang tersebut, apakah yang dimaksud dengan penyiaran? A. Kegiatan pemancar luasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa. B. Proses produksi konten audio dan visual untuk disiarkan kepada masyarakat. C. Kegiatan penyebaran informasi melalui media cetak dan elektronik. D. Penggunaan frekuensi radio untuk mengirimkan sinyal ke pesawat penerima. E. Penyelenggaraan siaran televisi melalui jaringan kabel atau satelit. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah A. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002, penyiaran didefinisikan sebagai kegiatan pemancar luasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran. 2. Dalam menjalankan tugasnya, seorang asisten teknisi siaran pemula harus memahami asas penyiaran. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002, manakah yang bukan merupakan asas penyiaran? A. Manfaat. B. Adil dan merata. C. Kepastian hukum. D. Kebebasan dan tanggung jawab. E. Persaingan sehat. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa asas penyiaran menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 meliputi manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, keamanan, keberagaman, kemitraan, etika, kemandirian, kebebasan, dan tanggung jawab. Persaingan sehat tidak disebutkan sebagai salah satu asas penyiaran dalam undang-undang tersebut. 3. Asisten teknisi siaran pemula di sebuah lembaga penyiaran publik sedang mempelajari perizinan penyiaran. Berapa lama jangka waktu berlakunya izin penyelenggaraan penyiaran yang diberikan kepada lembaga penyiaran swasta menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002? A. 3 tahun. B. 5 tahun. C. 7 tahun. D. 10 tahun. E. 15 tahun. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002, izin penyelenggaraan penyiaran yang diberikan kepada lembaga penyiaran swasta berlaku untuk jangka waktu 10 tahun untuk penyiaran radio dan 10 tahun untuk penyiaran televisi. 4. Seorang asisten teknisi siaran pemula sedang mempelajari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Apa yang menjadi fokus utama perubahan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 ini? A. Penambahan definisi baru terkait teknologi informasi. B. Perubahan struktur kelembagaan pengawas IT. C. Penyempurnaan ketentuan mengenai pengelolaan nama domain. D. Penguatan perlindungan data pribadi dan penyempurnaan hak hapus. E. Penambahan sanksi pidana bagi pelaku kejahatan siber. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa fokus utama perubahan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 adalah penguatan perlindungan data pribadi dan penyempurnaan hak hapus atau right to be forgotten. Undang-undang ini memperkuat ketentuan mengenai perlindungan data pribadi dan memberikan hak kepada seseorang untuk meminta penghapusan informasi elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendali penyelenggara sistem elektronik. 5. Dalam konteks Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, seorang asisten teknisi siaran pemula harus memahami tentang penyelenggaraan sistem elektronik.
Manakah dari berikut ini yang bukan merupakan kewajiban penyelenggara sistem elektronik? A. Menjamin kerahasiaan data pribadi yang disimpan. B. Memberikan akses penuh kepada pemerintah atas semua data pengguna. C. Menghapus informasi elektronik yang tidak relevan berdasarkan penetapan pengadilan. D. Menyediakan mekanisme pengaduan atas penyelenggaraan sistem elektroniknya. E. Memastikan sistem elektroniknya tidak memuat muatan yang dilarang. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, penyelenggara sistem elektronik wajib menjamin kerahasiaan data pribadi, menghapus informasi elektronik yang tidak relevan berdasarkan penetapan pengadilan, menyediakan mekanisme pengaduan, dan memastikan sistemnya tidak memuat muatan yang dilarang. Memberikan akses penuh kepada pemerintah atas semua data pengguna bukan merupakan kewajiban yang disebutkan dalam undang-undang tersebut. 6. Seorang asisten teknisi siaran pemula sedang mempelajari dasar-dasar kelistrikan. Jika sebuah rangkaian memiliki resistansi 100 ohm dan arus yang mengalir sebesar 0,5 ampere, berapakah tegangan pada rangkaian tersebut? A. 20 volt. B. 50 volt. C. 75 volt. D. 100 volt. E. 200 volt. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa menggunakan hukum Ohm, V sama dengan I tanda kali R, di mana V adalah tegangan, I adalah arus, dan R adalah resistansi. Maka, V sama dengan 0,5 A tanda kali 100 Ohm sama dengan 50 volt. 7. Dalam pekerjaannya, asisten teknisi siaran pemula sering berurusan dengan sirkuit listrik. Manakah dari berikut ini yang merupakan fungsi utama dari kapasitor dalam sirkuit listrik? A. Menguatkan sinyal listrik. B. Menyimpan energi listrik. C. Mengubah arus AC menjadi DC. D. Menghambat aliran listrik. E. Menghasilkan medan magnet. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa fungsi utama kapasitor dalam sirkuit listrik adalah menyimpan energi listrik dalam bentuk medan elektrostatik. Kapasitor dapat menyimpan muatan listrik sementara dan melepaskannya kembali saat diperlukan. 8. Asisten teknisi siaran pemula sedang melakukan pengukuran besaran listrik. Alat ukur manakah yang paling tepat digunakan untuk mengukur daya listrik secara langsung? A. Voltmeter. B. Ampermeter. C. Ohmmeter. D. Wattmeter. E. Multimeter. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa wattmeter adalah alat ukur yang dirancang khusus untuk mengukur daya listrik secara langsung. Voltmeter mengukur tegangan, ampermeter mengukur arus, ohmmeter mengukur resistansi, dan multimeter dapat mengukur berbagai besaran listrik tetapi tidak secara langsung mengukur daya. 9. Dalam konteks keselamatan kerja dengan listrik, seorang asisten teknisi siaran pemula harus memahami bahaya sengatan listrik. Berapakah besar arus listrik minimum yang dapat menyebabkan kematian pada manusia? A. 1 mA. B. 10 mA. C. 50 mA. D. 100 mA. E. 1000 mA. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa arus listrik sekitar 50 mA atau 0,05 A yang melewati tubuh manusia selama beberapa detik dapat menyebabkan kematian karena dapat mengganggu ritme jantung atau fibrilasi ventrikel. Arus yang lebih kecil dapat menyebabkan kejang otot, sedangkan arus yang lebih besar dapat menyebabkan luka bakar parah. 10.
Asisten teknisi siaran pemula sedang mempelajari aplikasi listrik dalam sistem penyiaran. Manakah dari berikut ini yang bukan merupakan fungsi uninterruptible power supply atau UPS dalam sistem penyiaran? A. Menjaga kontinuitas suplai listrik saat terjadi pemadaman. B. Melindungi peralatan dari lonjakan tegangan. C. Menstabilkan frekuensi listrik. D. Meningkatkan kualitas sinyal audio. E. Memberikan waktu untuk mematikan sistem secara aman saat listrik padam. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa UPS berfungsi untuk menjaga kontinuitas suplai listrik, melindungi dari lonjakan tegangan, menstabilkan frekuensi, dan memberikan waktu untuk shutdown yang aman. UPS tidak dirancang untuk meningkatkan kualitas sinyal audio, yang merupakan fungsi dari peralatan audio khusus. 11. Dalam konteks Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002, seorang asisten teknisi siaran pemula harus memahami tentang pengawasan penyiaran. Siapakah yang memiliki wewenang untuk memberikan sanksi administratif terhadap pelanggaran isi siaran? A. Kementerian Komunikasi dan Informatika. B. Dewan Pers. C. Komisi Penyiaran Indonesia. D. Lembaga Sensor Film. E. Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002, Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI, memiliki wewenang untuk memberikan sanksi administratif terhadap pelanggaran isi siaran. KPI bertugas mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran. 12. Asisten teknisi siaran pemula sedang mempelajari tentang perbuatan yang dilarang dalam pemanfaatan teknologi informasi menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Manakah dari berikut ini yang bukan termasuk dalam kategori tersebut? A. Mendistribusikan konten pornografi. B. Melakukan penyadapan tanpa hak. C. Menyebarkan berita bohong yang mengakibatkan kerugian konsumen. D. Mengakses sistem elektronik milik orang lain tanpa izin. E. Mengunggah video tutorial penggunaan perangkat lunak berbayar. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, mendistribusikan konten pornografi, melakukan penyadapan tanpa hak, menyebarkan berita bohong yang merugikan konsumen, dan mengakses sistem elektronik tanpa izin termasuk dalam perbuatan yang dilarang. Mengunggah video tutorial penggunaan perangkat lunak berbayar tidak secara eksplisit disebutkan sebagai perbuatan yang dilarang dalam undang-undang tersebut. 13. Seorang asisten teknisi siaran pemula sedang melakukan pemeriksaan pada pemancar radio FM. Jika frekuensi carrier adalah 98,5 MHz dan frekuensi modulasi adalah 15 kHz, berapakah lebar pita atau bandwidth minimum yang diperlukan untuk transmisi? A. 15 kHz. B. 30 kHz. C. 60 kHz. D. 98,5 MHz. E. 197 MHz. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa untuk transmisi FM stereo, lebar pita minimum yang diperlukan adalah 2 kali frekuensi modulasi tertinggi. Dalam kasus ini, 2 tanda kali 15 kHz sama dengan 30 kHz. Ini adalah lebar pita minimum yang diperlukan untuk mentransmisikan sinyal FM tanpa distorsi yang signifikan. 14. Dalam menjalankan tugasnya, asisten teknisi siaran pemula harus memahami prinsip kerja antena. Manakah dari berikut ini yang benar mengenai antena dipole? A. Memiliki pola radiasi omnidireksional.
B. Hanya dapat digunakan untuk penerimaan sinyal. C. Panjangnya selalu sama dengan panjang gelombang yang diterima. D. Terdiri dari dua konduktor dengan panjang yang sama. E. Hanya efektif untuk frekuensi di atas 1 GHz. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa antena dipole terdiri dari dua konduktor dengan panjang yang sama, biasanya masing-masing seperempat panjang gelombang. Antena ini memiliki pola radiasi bidireksional, dapat digunakan untuk transmisi dan penerimaan, dan efektif pada berbagai rentang frekuensi tergantung pada panjangnya. 15. Asisten teknisi siaran pemula sedang mempelajari tentang pengukuran kualitas sinyal digital. Manakah dari berikut ini yang merupakan parameter utama untuk mengukur kualitas sinyal digital dalam sistem penyiaran? A. Signal to noise ratio atau SNR. B. Bit error rate atau BER. C. Voltage standing wave ratio atau VSWR. D. Total harmonic distortion atau THD. E. Gain compression point atau P1 decibel. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa bit error rate atau BER adalah parameter utama untuk mengukur kualitas sinyal digital dalam sistem penyiaran. BER mengukur jumlah bit yang salah dibandingkan dengan total bit yang ditransmisikan, memberikan indikasi langsung tentang kualitas dan keandalan transmisi digital.